download ya, download mengenai SPSS atau Smart PLS atau AMOS ya. Jadi sebenarnya software ini kan ada yang gratis itu, gratis. Jadi silahkan aja download, nanti latihan-latihan, sehingga nanti penyelesaian dari materi itu bisa menggunakan software itu untuk latihan sendiri daripada nanti harus oke, baik. Jadi kalau tidak pakai software ya, Anda nanti bisa download softwarenya. SPSS, Smart PLS, AMOS, ya, sehingga Anda bisa latihan, ya, bisa latihan supaya nanti pada saat penyelesaian tesis itu tidak jaga ke dan ke, ya, karena bisa mengolah sendiri gitu ya, mengolah sendiri. Jadi kalau ada kesulitan ya kesulitannya di mana gitu ya. Jadi nanti kita coba ya yang kalau bisa nanti menggunakan software tapi panjenengan download dulu ya, download dulu supaya nanti bisa kita mainkan bareng-bareng. Oke, baik. Kemarin materinya apa aja ya yang sudah ya dari Pak Joko ya? Uji Bu, uji. Ya semua uji. Nah, maksudnya uji. Cokran deh yang terakhir. Koran, sebelumnya McNamara. Ini sebetulnya yang sudah diajarkan Pak Joko itu statistik yang mana toh? Kuantitatif yang mana toh? Oke, Pak Joko itu kan ada dua jenis dari analisis kuantitatif ya, yang parametrik dan yang non parametrik. Nah, mungkin Pak Joko mengajarkan yang non parametrik kalau nggak salah ya, yang sudah itu. Ya, oke, non parametrik. Jenis data sudah. Oke, saya ulang aja ya, saya share materi saya ulang materinya dari Pak Joko. Sudah kelihatan materi saya? Sudah Bu. Oke, baik. Kita lanjut. Oke, ini ya. Jadi analisis kuantitatif ini adalah melanjutkan metopel kemarin. Ya, kan kalau metopel itu secara keseluruhan dari teknis penulisan, tapi kalau analisis kuantitatifnya ini bicara masalah bab 3-nya. Ya, bab 3-nya mulai dari jenis penelitiannya bagaimana, variabelnya apa, ya kemudian apa, definisi operasional indikator variabelnya. Nah, yang dipentingkan di sini di analisis kuantitatif ini adalah teknik analisisnya. Oke, teknik analisisnya yang kita perlukan. Jadi dalam teknik analisis kuantitatif ini kita bicara masalah statistik ya. Jadi mau tidak mau panjenengan harus mau berkenalan dengan statistik, meskipun ya delay banget ya statistik misalnya seperti itu ya. Jadi statistik ini prinsipnya adalah kegiatan untuk mengumpulkan data. Ya, jadi data itu dikumpulkan. Ya, kemudian diringkas atau disajikan datanya itu. Ya. Setelah disajikan, kemudian dianalisis dengan metode tertentu. Tidak hanya berhenti di situ, tetapi kita harus bisa menginterpretasikan hasil analisis. Jadi kalau ketemu angka itu ya pasti keluar angka, tapi maknanya apa? Ini yang penting. Nah, makna inilah yang
bisa terlihat dari interpretasinya. Ya. Jadi berkaitan dengan penelitian, maka ilmu statistik ini berguna untuk membantu di dalam pengambilan keputusan ya atas suatu masalah tertentu. Kenapa? Karena penelitian itu selalu berjalannya itu dari adanya masalah. Ya, kemudian masalah itu kita olah dalam bentuk data, ya, dianalisis dan kemudian diinterpretasikan supaya bisa diambil untuk pengambilan keputusannya. Ya, jadi kalau ada kekeliruan di dalam olah data itu bisa jadi pengambilan keputusannya juga menjadi keliru gitu. Ya. Kemudian apa fungsi dan kegunaan dari ilmu statistik? Nah, di dalam statistik itu kita mengenal adanya dua bidang yang kita bahas, yaitu yang pertama statistik deskriptif, yaitu ilmu statistik yang menyajikan data melalui pengumpulan dan peringkasan data terpenting dan relevan untuk alat analisis data. Dan yang kedua adalah statistik inferensial. Nah, ini yang bicara masalah bagaimana kita analisis dari data yang tersaji dari statistik deskriptif. Oleh karena itu, di dalam tesis itu teknik atau metode analisis datanya itu kan ada dua. Yang pertama adalah statistik deskriptif, yang kedua adalah statistik inferensial. Ini di dalam bab 3 itu kan ada itu metode analisis data. Ada dua, yaitu statistik deskriptif dan inferensial atau analisis deskriptif atau analisis inferensial. Nah, sekarang bagaimana kita bicara masalah pengolahan data ini dalam statistik. Sebelumnya kita coba menggolongkan data itu sendiri. Ya. Jadi alat dan teknik analisis statistik yang benar dan akurat itu sangat ditentukan oleh data yang diperoleh. Ya, sehingga di sini harus paham, peneliti itu harus paham ya dan mengetahui tentang penggolongan data. Ya. Karena konsekuensinya adalah pada pengelolaan dan analisis datanya. Ya, ini jadi peneliti itu harus bisa menggolongkan data ini termasuk apa, data apa. Ya, kalau data sesuatu data berarti nanti diolahnya dengan apa, misalnya seperti itu. Ya. Di sini kita bisa lihat ya penggolongan data berdasarkan sumber, jenis, dan waktunya. Ya, kalau kita lihat dari sumbernya, kita bisa mengelompokkan atau menggolongkan data itu sebagai data primer dan data sekunder. Data primer itu diperoleh dari sumber aslinya, kalau data sekunder itu tidak. Ya. Kalau berdasarkan jenisnya, ya maka kita mengenal adanya penggolongan data yang kita sebut sebagai NOAR, nominal, ordinal, interval, dan rasio. Nah, nominal itu yang menunjukkan data nominal saja, ya. Jadi di sini tidak menunjukkan kategorinya, tapi kalau ordinal sudah ada kategorinya, ya. Nanti kita bahas lebih lanjut. Kemudian berdasarkan waktunya, kita mengenal adanya data yang disebut cross section, ya. Ini data silang tempat, ya. Atau yang runtut waktu. Ini yang time series. Jadi misalkan kita hendak meneliti dari tahun ke tahun, ya tahun
2022, 2023, 2024. Nah, itu ya dari tahun ke tahun. Ini disebut time series. Tapi kalau meneliti dari satu tempat di satu waktu, ini silang tempat, ini disebut sebagai cross section. Nah, kemudian kalau gabungan dari cross section dan time series, ini disebut sebagai data panel. Nah, jenis data ini nanti akan menentukan teknik analisisnya apa. Ya, yang digunakan itu apa. Nah, itu penggolongan datanya. Saya kira golongan data ini sudah dibahas oleh Pak Joko. Nah, kita olah sedikit lagi, yaitu mengenai data berdasarkan sumber. Yaitu tadi kita mengenal ada dua, yaitu data primer, data yang diperoleh dari sumber pertama, baik dari hasil pengukuran maupun observasi langsung, ya, dan data sekunder. Ini adalah data yang diperoleh bukan dari sumber pertama, ya. Ini jadi. Tapi kalau data primer adalah data yang sudah diolah, itu bukan. Ya, data primer itu adalah data yang diperoleh dari sumber pertama. Ya, baik dari hasil pengukuran maupun observasi, dan data sekunder adalah data yang diperoleh bukan dari sumber pertama. Jadi, ini kalau di bab 3 penulisan tesis itu kan ada jenis data dan sumber data. Ya, jadi nanti menggunakan yang mana, primer ataukah sekunder. Ya, kalau primer berarti diperoleh langsung. Jadi kalau kita langsung mendapatkan data dari responden, ya, orang yang kita ambil keterangannya dari responden langsung, ini berarti data primer. Nah, untuk penulisan dari tesis, jenis data dan sumber data ini itu adalah yang memang digunakan atau yang akan dianalisis. Jadi misalnya data sekunder itu tidak dianalisis atau tidak diolah, ya jangan mengatakan bahwa jenis datanya itu data sekunder. Ya. Jadi yang benar-benar diolah dan hendak diselesaikan dalam teknik analisisnya inilah yang kita cantumkan sebagai jenis data di dalam bab 3. Ya. Pada memang data primer ya sebutkan saja hanya data primer gitu ya. Data sekundernya tidak ada. Enggak apa-apa. Ya. Ini data berdasarkan sumbernya. Kemudian ada data berdasarkan jenisnya. Itu ada data kualitatif dan data kuantitatif. Ya, di mana kalau data kuantitatif ini ya, ini adalah data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan. Jadi misalnya begini. Kalau panjenengan menggunakan kuesioner dengan skala pengukuran Likert misalnya, berarti di situ kan kita kalau skala Likert itu kan skala untuk menunjukkan sikap ya. Nah ini kan sebenarnya data kualitatif, tetapi karena sudah dibentuk dalam angka, nah ini bisa menjadi data kuantitatif. Ya, data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan. Jadi original yang diangkakan ini ya, ini yang skala Likert itu. Kemudian data kualitatif ini adalah data yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat ataupun gambar. Ya. Dan data kualitatif ini bisa dikuantitatifkan dalam bentuk data nominal dan ordinal. Nah, data kuantitatif ini bisa dibagi menjadi dua, yaitu data kategori dan data numerik. Nah, sekarang apa data kategori itu? Data kategori ini biasanya berbentuk data nominal atau
data yang sifatnya diskrit. Ya. Data nominal itu apa? Data nominal adalah data yang hanya digolongkan secara terpisah. Cirinya posisi data adalah sejajar. Ya, misalnya pria tidak lebih baik dari wanita atau sebaliknya. Institut tidak lebih tinggi dari universitas atau sebaliknya. Ini adalah data nominal. Ya. Kemudian kalau sudah menunjukkan peringkatnya, ini disebut sebagai data ordinal. Ya, data ordinal. Data nominal dan data ordinal ini tidak bisa dilakukan operasi matematika, baik kali, bagi, tambah, kurang, ya. Ini tidak bisa. Ya, ini adalah ciri data nominal dan data ordinal. Jadi hanya sampai menunjukkan peringkat. Ya, jadi data yang menunjukkan kondisi tertentu, ya, dan sampai menunjukkan satu peringkat. Jadi nominal itu misalnya jenis kelamin, laki, perempuan, setuju, tidak setuju, itu data nominal. Tapi kalau data ordinal, ya, itu adalah data yang sudah bisa menunjukkan peringkat. Misalnya USM posisinya peringkat ke-1 dibandingkan dengan Unisula, misalnya seperti itu. Itu adalah data ordinal. Nah, ini biasanya merupakan data-data yang diperlukan untuk penelitian kualitatif. Ya. Tapi kalau kuantitatif itu beda lagi, nanti yaitu menggunakan data interval dan data rasio. Sekarang tadi dikatakan data kuantitatif itu ada data kategori dan data numerik. Data numerik itu adalah data yang bervariasi menurut tingkatan. Nah, ini yang dikatakan sebagai data ordinal. Ya, sudah ada peringkatnya tadi. Misalnya ya SD, SLTP di tanda 2, dan bedanya dengan data nominal, data ordinal ini sudah menunjukkan tingkat, sudah menunjukkan peringkatnya nih 1, 2, 3. Nah, ini bedanya dengan nominal. Tetapi tetap dua-duanya tidak bisa dilakukan operasional matematikanya. Ya. Kemudian ada data interval. Ini adalah yang untuk penelitian kuantitatif, yaitu data yang jaraknya sama namun tidak memiliki nilai nol mutlak. Ya, misalnya data tentang pertumbuhan ekonomi, walaupun ada nilai nol atau bahkan angkanya negatif, ya, ini tetap ada nilainya. Pertumbuhan ekonomi 0% itu berarti lebih tinggi dari angka negatif misalnya. Nah, ini jadi tidak menunjukkan kemutlakan 0 itu adalah benar-benar 0. Ini data interval. Cirinya apa? Yaitu tidak ada pemberian kode atau tanda seperti data nominal dan ordinal. Tanda atau kode itu tadi ya misalnya 1, 2, 3 dan lain sebagainya tidak ada. Dan tapi di sini bedanya dengan ordinal dan nominal tadi itu bisa dilakukan operasional matematika. Ini data interval. Kemudian satu lagi yang bisa diselesaikan dengan kuantitatif yaitu data rasio. Data rasio ini adalah data yang jaraknya sama dan punya nilai nol mutlak. Ya, misalnya ya, simpanan tertera 1 juta ya memang benar-benar 1 juta. Ya, kalau nol berarti ya sudah tidak ada gitu dan lain sebagainya. Beda ya dengan interval tadi ya. Interval itu nolnya itu mungkin masih ada, tetapi lebih kecil atau lebih besar gitu ya. Tapi kalau di sini nol itu memang benar-benar nol. Ini yang data rasio. Nah, data nominal dan data ordinal ini biasanya merupakan data kualitatif.
Sedangkan yang interval dan rasio ini data kuantitatif. Nah, jadi ini ya bedanya ya. Nanti karena nanti pentingnya adalah pada pengolahannya, ya, pada pengolahannya. Jadi kalau data nominal dan ordinal nanti ya diselesaikannya dengan statistik yang sifatnya non parametrik. Sedangkan yang interval dan rasio itu bisa diselesaikan dengan yang parametrik. Ya, dua-duanya nanti sama, yaitu ada untuk menyelesaikan misalnya analisis pengaruh, analisis hubungan, analisis perbedaan, itu ada semua. Ya, tetapi yang satu dengan metode non parametrik, yang satu dengan metode yang parametrik. Itu data berdasarkan jenisnya. Sekarang data berdasarkan waktu. Kalau berdasarkan waktu tadi kita bahas yaitu ada time series, cross section, dan panel. Ya, kalau runtut waktu itu kita menilainya atau mengambilnya itu dari beberapa waktu secara berurutan. Ya, runtut waktu. Kalau silang tempat itu waktu tertentu untuk data tertentu, misalnya untuk tempat tertentu. Kalau panel ini gabungan. Oke, nanti juga kalau misalnya mau datanya sifatnya panel, nanti softwarenya bisa menggunakan Fuse dan lain sebagainya, itu ada itu softwarenya ya. Kalau mau SPSS itu bisa yang time series, bisa yang cross section, itu bisa juga ya. Jadi panel itu nanti menggunakan Fuse, itu softwarenya. Oke. Nah, penggolongan statistik. Nah, kita coba ya. Jadi di awal pertemuan ini saya ingin mencoba nanti menjelaskan sedikit-sedikit pemahamannya mengenai statistik ini ya, teknik analisisnya. Ilmu statistik itu kalau dikaitkan dengan alat analisisnya bisa dibagi dalam beberapa kelompok berdasarkan jenisnya, parameternya, jumlah variabelnya, dan bentuk persamaannya. Jadi ini berbeda-beda ya nanti ya bentuk persamaannya ya. Untuk regresi, untuk korelasi, untuk ini persamaannya itu beda-beda. Ya, jadi itu. Jadi kalau berdasarkan jenis pengujiannya, ya tadi kita bedakan ya metode analisis datanya tadi, jenis pengujiannya itu ada statistik deskriptif dan inferensial. Kalau berdasarkan parameternya, ya ukurannya, tadi ada parametrik dan non parametrik. Jadi kalau nominal, ordinal itu non parametrik, kalau interval rasio parametrik. Ini berdasarkan parameternya. Kalau jenis pengujiannya tadi deskriptif dan inferensial. Artinya kalau deskriptif itu hanya menggambarkan kondisinya, kalau inferensial sudah sampai ke pengambilan keputusannya. Berdasarkan variabelnya, kita kenal ada statistik univariat dan multivariat. Univariat itu untuk satu variabel, kalau multivariat itu banyak variabel. Dan nanti kalau tesis kita banyak variabelnya ya, berarti di sini nanti yang multivariat, analisis multivariat. Ya, kalau univariat misalnya ya pengaruh kinerja dari kompensasi hanya satu variabel saja.
Nah, itu univariat. Kalau multivariat, misalnya pengaruh kinerja dari kompetensi, kompensasi, komitmen, nah itu multivariat karena banyak variabelnya, lebih dari 2. Nah, masing-masing penggolongan statistik itu memiliki kegunaan dan fungsi masing-masing. Ya, biasanya pembedanya adalah pada jenis dan bentuk datanya, jenis dan bentuk pengujiannya, jenis dan bentuk modelnya. Jadi seperti itu. Kita lanjut aja. Nah, kalau berdasarkan pengujian, ya kita kenal deskriptif. Ya, di sini deskriptif ini memformulasi data melalui pengelompokan, penentuan nilai, dan fungsi statistik melalui penggunaan berbagai bentuk tabel. Misalnya jenis kelamin, dan ya, jadi itu statistik deskriptif adalah yang memformulasi data biasanya menggunakan tabel. Ini, jadi menggambarkan atau memudahkan orang untuk membaca data dan memahami maksud data. Nah ini, ya, tabelnya adalah tabel frekuensi dan distribusi, tabel persentase, tabel silang. Ini deskriptif. Ya, biasanya nanti di deskriptif di tesis itu deskripsinya adalah untuk respondennya. Responden itu bisa bicara masalah jenis kelaminnya, tingkat pendapatannya, lama kerja, kemudian tingkat pendidikan. Nggak ada suaranya ya? Silakan Asdos, Mbak Lina. Oke, jadi ini statistik deskriptif ya, yang bicara masalah tadi ya, di tesis itu nanti kita jelaskan mengenai deskripsi responden dan deskripsi variabelnya. Ya, deskripsi responden nanti bisa menggunakan tabel frekuensi. Di dalam penjelasannya, interpretasi dari tabel itu tidak
tidak menjelaskan angka, tetapi menjelaskan mengenai maknanya. Misalnya ya, ternyata respondennya itu banyak laki-lakinya, misalnya. Ya, maka harus dijelaskan kenapa kok banyak laki-lakinya. Dasarnya apa? Nah, ini harus ada justifikasinya. Ya, jadi seperti itu. Kemudian untuk deskripsi responden ini juga harus sesuai dengan nanti yang akan dibahas di pembahasan. Ya, di bab 4 itu kan ada hasil penelitian dan pembahasan. Nah, di pembahasan ini itu harus menyangkut juga masalah atau melibatkan mengenai deskripsi mengenai respondennya. Nah, ini untuk yang statistik deskriptifnya. Oke, sampai di sini dulu mungkin ada pertanyaan, bisa saya jedahkan dulu, nanti kita lanjut ya, sudah banyak soalnya yang kita jelaskan. Oke, mungkin ada yang bertanya, silakan. Ada yang mau bertanya? Sementara, ya. Aplikasi yang mana? Lah itu, begini, nanti yang SPSS itu kalau bisa begini, ini marahin daring ini repot ya. Kalau di lab itu kita bisa main bareng-bareng ya. Tapi kalau di daring gini, panjenengan apa anu ya? Apa download SPSS ya? Nanti tutorialnya saya tahapannya akan saya pandu gitu, bagaimana? Panjenengan yang salah satu lah, nggak usah semua, siapa gitu yang anu nanti yang sudah bisa download, kemudian tahapannya saya berikan di perkuliahan ini gitu ya, gimana gitu. Lah monggo aja, sama aja kok, SPSS berapa aja pokoknya yang bisa di-download yang mana gitu ya. Kalau punya saya itu SPSS berapa ya, nanti nggak apa-apa, nanti saya tinggal anu aja, tinggal tutornya nanti habis ini yang dianu gitu ya. Tapi salah satu buka apa softwarenya nanti masuknya gimana gitu, begitu ya. Nanti apanya? Oh gitu ya, monggo. Oh ya, ya monggo ya, jadi gitu nggak apa-apa ya gitu. Nanti ini kan saya hari ini kan saya ingin menjelaskan aja mengenai itu ya, mengenai hipotesis dan lain sebagainya ya. Istilahnya itu menjelaskan secara keseluruhan dari narasinya saja dulu. Lah, mulai minggu depan ya kita sudah mulai ke aplikasi gitu ya. Jadi biar bisa gitu ya Pak Joko Rianto. Oke. Tanya Bu. Ya, monggo. Bu, kemarin Bu Endang ngomong bahwa memakai software SPSS itu diperuntukkan untuk anak S1, sedangkan untuk anak S2 itu seperti Smart PLS, ALMUS, dan yang lain. Berarti kita tetap belajar SPSS, Bu, tidak langsung kayak seperti ke Smart PLS. Iya, gini, kita tetap SPSS karena yang mudah dulu. Yang mudah dulu, karena kan belum tentu semuanya bisa ya. Apa semuanya udah bisa? Belum, Bu. Belum bisa. Kan gini, ya, kalau saya ya sebagai pembimbing tidak mengharuskan Anda pakai Smart, AMOS, atau SPSS. Jadi
Ini saya ya, saya. Jadi jangan nanti terus samakan dengan pembimbing yang lain. Tetapi ada pembimbing yang lain itu menghendaki buat jangan SPSS karena SPSS itu kan sudah di S1. Kan harus ada perkembangannya. Jadi jangan hanya SPSS saja, tapi Smart PLS atau AMOS gitu yang baru gitu loh. Ya, memang bagus itu. Tetapi ya tingkat kesulitannya itu Smart dengan AMOS itu lebih sulit daripada SPSS. Nah, terus saya tidak membebani mahasiswa. Artinya kalau memang bisa SPSS monggo. Kalau lebih bagus Smart PLS ya silakan. Ya. Misalnya kalau saya tahu misalnya Mas Iwan ki pinter, ya saya nggak menghendaki Anda pakai SPSS. Ya. Ya jangan SPSS toh, pakainya Smart gitu atau pakainya AMOS gitu. Tapi kalau maaf ya, kan tidak semua orang itu tingkat kepandaiannya sama ya, terutama dalam hal ini ya, dalam hal aplikasi ini. Kalau yang nggak bisa apa ya dipaksakan kan ya tidak. Gitu ya Mas Iwan? Setuju enggak, Mas Iwan? Setuju, Bu. Maksud saya itu gitu. Tetapi ya, meskipun menggunakan SPSS, tapi kalau panjenengan tahu nanya, tahu mengoperasionalkannya, itu kan sudah menambah pengetahuan panjenengan. Daripada yang sebelumnya enggak tahu, jadi tahu. Kan gitu. Tadinya diolahkan, olah data, sekarang bisa ngolah sendiri. Itu kemajuan, itu yang wah orang mudeng AMOS gimana enggak. Nah gitu ya. Karena apa? Misalnya Smart PLS atau AMOS itu selalu menghendaki kriteria tertentu. Artinya goodness of fit-nya itu harus tercapai dulu. Kalau tidak tercapai, itu data itu harus diolah terus sampai tercapai. Nah, itu nanti panjenengan kapan rampungnya. Nah, itu maksud saya itu. Jadi, saya tidak memaksakan. Kalau memang bisanya SPSS, monggo. Yang penting adalah panjenengan bisa memaknai apa yang sudah Anda dapatkan dari teknik analisis ini. Gitu ya. Teknik analisis itu kan alat bantu saja. Gitu ya Mas Iwan. Gitu ya, Mas Iwan malah pergi. Iya Bu. Oh ya, iya Pak Bu. Joko. Boleh. Tetapi, ya, tapi tidak semua dosen menghendaki itu. Boleh. Ya, misalnya Bu Kesi itu enggak mau kalau SPSS, mintanya AMOS, gitu ya, atau Smart PLS. Pak Paulus itu juga ya enggak mau biasanya. Tapi panjenengan memang harus berusaha. Maksudnya kita nanti mencoba semua. Nanti yang muda yang mana yang ini baru bagi saya. Saya udah ini aja kan gitu. Enggak apa-apa. Ya, yang penting adalah ilmunya itu tambah gitu loh. Ya, jadi yang tadinya enggak bisa jadi bisa. Gitu ya. Yang tadinya hanya bisa SPSS, sekarang malah bisa Smart PLS. Ya, karena kemarin itu ada yang pakai AMOS tapi salah. Lah kan mumet toh ngono kuwi. Ya. Goodness of fit-nya belum dapat, sudah dianalisis lah. Kok enak? Ya enggak boleh. Jadi harus tercapai goodness of ya. Lah ketentuan baiknya model di AMOS itu ada 9. Coba bayangkan aja, siji ora tercapai, tidak baiknya sudah tidak bisa jalan. Ya, dan lain sebagainya. Lah nanti kalau Anda berpusing-pusing ria di situ nanti malah stres, artinya kemudian
tidak termotivasi, semangatnya turun, ini kan marake bingung juga pembimbing kan gitu. Ya, kalau memang bisa oke. Tapi kalau ini menyulitkan jangan dipakai gitu. Ya, itu saran saya. Tapi saran dosen lain mungkin beda. Saran Pak Joko apa? Tanya Bu Endang. Misalkan misalkan di tengah jalan saya pakai Atmos gitu, terus nanti misalkan pas waktu bimbingan ternyata belum mampu, maksudnya tidak tercapai gitu Bu. Terus bisa nggak sih ganti aplikasi lain gitu Bu? Bisa. Hanya kalau mengganti nanti bab 3-nya juga diganti loh ya. Gitu. Karena tahapan dalam penyelesaian SPSS kan beda dengan AMOS. Nah, bab 3 itu sesuai dengan tahapan yang software yang Anda gunakan, kan gitu. Jadi bab 3-nya nanti diganti, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya Pak Christian, begitu. Oke, ada lagi? Berarti itu nanti tergantung sama dosen pembimbingnya gitu. Oh iya. iya besar sekali. Misalkan kami dari mahasiswa menghendaki dengan pakai aplikasi ini gimana? Gini Pak ya. Jadi panjenengan langsung aja membuat bab 1 sampai bab 3 sesuai panjenengan yang mampu. Udah. Nanti di tengah jalan monggo Pak pembimbingnya menghendaki misalnya ini diganti aja Smart PLS, enggak apa panjenengan coba. Tapi kalau nanti kemudian ternyata misalnya Smart PLS ini membingungkan panjenengan, dikonsultasikan. Pak, ini saya kok bingung kalau dengan Smart PLS, misalnya seperti itu. Ya. Jadi seperti itu. Jadi enggak ada yang menyulitkan, monggo aja. Ya. Gitu ya, Pak. Nggak usah khawatir, nggak apa-apa. Terima kasih ya, Bu. Nggak apa-apa. Pokoknya panjenengan maju dengan pokoknya akan diselesaikan dengan apa gitu. Misalnya panjenengan tertarik, ini nanti kan saya kenalkan semua ya. SPSS seperti apa, Smart PLS seperti apa, AMOS seperti apa. Dan nanti kira-kira dari kalau FUS itu sama ya, FUS sama dengan AMOS, FUS ya. Itu nanti kalau mau pakai FUS juga boleh, pakai WAR PLS boleh. Ya nanti kalau ada waktu nanti saya jelaskan yang FUS. Ya kalau FUS itu kan yang datanya data panel. Data panel itu data yang menunjukkan beberapa unit penelitian dalam beberapa tahun. Jadi kombinasi antara beberapa, misalnya kalau panjenengan meneliti PTX untuk 5 tahun, itu menggunakan data cross section. PTX yang diteliti dari tahun ke tahun itu time series. Ya, dari tahun ke tahun. Kemudian kalau PT-nya ABC tahunnya 5 tahun, ini datanya disebut data panel. Ya, jadi nanti mau pakai data yang mana? Panel, cross section, atau time series. Kalau data panel berarti panjenengan nanti pakai FUS. Kalau time series bisa SPSS, Smart PLS, AMOS, itu bisa untuk time series dan cross section. Nah, monggo nanti silakan aja mau pakai yang mana. Ya, jadi saya kenalkan semua, misalnya, wah saya SPSS sudah jelas kok, saya pingin yang smart. Enggak apa-apa, bab 3-nya nanti buat aja Smart PLS gitu. Ya, Smart PLS. Di tengah jalan Anda kebingungan, wah kok ternyata enggak bisa ya, enggak rampung-rampung nih caranya gini, mau ganti SPSS enggak apa-apa. Gitu. Ya, tapi di awal untuk pengajuan monggo silakan selera panjenengan yang mau yang mana gitu
Ya, nanti pembimbingnya terserah, pembimbingnya mau diganti atau tidak gitu. Tapi kalau saya lihat mahasiswanya ya, kalau sudah 10 kali ketemu, ya karena RUP itu kan saya benar-benar perhatikan ya, sampai 10 kali bimbingan kok orang nyandak-nyandak, orang usah SPS, orang usah smart, nanti malah gak rampung. Gitu kalau saya. Ya, tapi kalau wah ini 2 kali bimbingan aja udah bagus, ayo kita gunakan smart. Ayo kita gunakan AMOS misalnya seperti itu. Ya, jadi seperti itu. Oh, gitu ya. Nggih, Bu. Nanti Siap, jadi Bu. yang penting itu panjenengan maju aja dulu. Bab 1 sampai bab 3 mau pakai alat yang mana. Nah, nanti perkara dirubah itu adalah kelanjutannya dalam perjalanannya. Gitu ya. Nggih, Bu. Oke, baik. Ada lagi? Ada lagi? Oke, ada lagi nggak ada? Nggak ada, Bu. Baik. Sudah cukup, Bu. Ini pertama kali Benora Mumet ya, Benora Mumet ini. Tapi saya teruskan sebentar ya, nanti materi akan tetap saya berikan. Ya, akan saya berikan. Oh, Pak Badra baru muncul. Oke, Bu, ngapunten, Bu. Ini baru Biasanya kalau kuliah dengan Pak Joko jam berapa toh? Saya tadi sudah matching jam 6 nih. 6:30, Bu. Setengah Oh, 7:30. Nggih. Berarti nanti minggu depan 6:30. Iya, Bu. Oh ya sudah. Ya sudah, nanti kalau 6:30 saya juga mulainya 6:30. Ini saya jelaskan lanjut ya sedikit ya. Oke, tadi statistik deskriptif itu alat analisisnya nanti bisa menggunakan tabel frekuensi dan lain sebagainya. Kalau yang inferensial itu bisa menggunakan uji beda, misalnya perbedaan manajer Cina dan manajer Jawa misalnya. Ya. Kemudian uji hubungan ini uji korelasi, uji pengaruh ini regresi atau uji kelompok ya. Kemudian untuk nanti kalau berdasarkan parameter kita mengenal parametrik cirinya ya, datanya interval, rasio, distribusi datanya itu harus normal ya. Kemudian bisa sifatnya time series, korelasi ataupun regresi. Ya. Kemudian yang non parametrik, nah ini sudah dijelaskan Pak Joko, ya ada chi-square, uji T, uji one way ANOVA. Korelasi ini kalau di non parametrik istilahnya adalah kontingensi. Ya. Datanya adalah nominal dan ordinal. Berdasarkan jumlah variabel tadi ada univariat, ada uji T, uji Z dan ANOVA. Ya, kemudian kalau multivariat ini bisa regresi, korelasi, analisis faktor dan lain sebagainya. Ya. Kemudian semuanya ini alat analisis ini adalah untuk menjawab hipotesis. Itu adalah jawaban sementara dari masalah yang hendak diuji. Ada 2 jenis hipotesis, yaitu hipotesis penelitian. Ya, ini biasanya dibentuk dalam kalimat pernyataan. Misalnya ada pengaruh antara kompetensi terhadap kinerja, ya. Atau kompetensi berpengaruh positif terhadap kinerja. Itu hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian ini berbeda dengan hipotesis statistik. Kalau hipotesis statistik itu biasanya dinyatakan dalam notasi, misalnya beta lebih besar sama dengan 0 atau beta tidak sama dengan 0. Ini yang pengujiannya menggunakan two tail, 2 ekor. Ya, kanan kiri itu. Kalau one tail ya sudah ada positifnya, jadi
beta nolnya itu sama dengan 0, tapi untuk beta satunya atau beta H0-nya sama dengan 0, ya, yang HA-nya atau H1-nya lebih besar sama dengan 0. Ini kalau positif, kalau negatif ya lebih kecil 0. Jadi seperti itu. Jadi beda nanti narasinya, yang pernyataan, hipotesis penelitian itu paling tidak harus bisa menggambarkan juga hipotesis statistiknya. Ya, jadi itu. Ini bicara masalah hipotesis. Jadi hipotesis ini adalah untuk penelitian sifatnya parametrik ataupun non parametrik. Jadi untuk penelitian yang kuantitatif. Ya, kenapa? Karena yang kualitatif itu biasanya tidak ada hipotesisnya. Ya, jadi ini. Nah, kemudian hipotesis itu juga yang menunjukkan tentang pengaruh. Nah, ini mensyaratkan teori sebagai landasan atau dasar pengujiannya. Ya, harus ada teorinya yang mendukung sebagai justifikasinya. Kemudian ini pengaruh, uji pengaruh. Kemudian ada uji signifikansi. Ini hubungan. Kalau hipotesis tentang hubungan, ini tidak mensyaratkan teori. Ya, tapi ini kan hanya hubungan saja, jadi tidak mensyaratkan teorinya. Nah, kemudian ada hipotesis tentang perbedaan atau persamaan. Nanti semua akan nanti materinya akan saya kirimkan saja, mungkin dibaca minggu depan bisa ditanyakan kalau tidak jelas ya. Pengujian hipotesis pada prinsipnya terdiri dari 3 indikator, yaitu pengujian pengaruh, signifikan, dan pengujian teori. Ini beda-beda ya nanti ya. Ini di ujian selalu ditanya loh, ini hasilnya bagaimana, berpengaruh tidak? Ini berarti uji pengaruh. Uji pengaruh ini bisa kita lihat pada betanya. Atau pengujian signifikansi. Kalau pengujian signifikansi itu dilihat pada tingkat signifikannya. Kalau untuk ilmu-ilmu sosial, tingkat signifikan itu 1-10%. Ya, biasanya. Ya, itu menunjukkan tingkat signifikannya. Ya, seberapa nyata hubungan fungsional antara variabel independen dengan dependennya. Kemudian ada pengujian teori. Nah, ini perlu dicek bagaimana pengaruhnya betanya, bagaimana tingkat signifikannya, bagaimana arahnya, negatif atau positif. Nah, ini pengujian teori. Jadi, kalau mau menguji hipotesis itu ada 3 ya. Uji pengaruh, dilihat dari pengaruhnya, itu nanti angkanya dilihat dari betanya. Kemudian uji signifikansinya itu dilihat dari tingkat signifikansinya. Ya, atau P-nya gitu ya. Kemudian kalau pengujian teori itu di cross check arah hubungannya juga, positif atau negatif hubungannya. Ya, jadi seperti itu. Oke, ini ada contoh-contohnya, nanti monggo kalau kurang jelas nanti bisa ditanyakan. Misalnya seperti ini. Pengujian pengaruh atau hubungan. Nah, ini kita lihat dari betanya ini. Sehingga kita bisa merekomendasikan, oh ini berpengaruh, oh ini tidak berpengaruh. Jadi pada saat ujian ditanya, Anda bisa mengatakan berpengaruh dan tidak berpengaruh itu dari mananya? Nah, itu ya. Ini bisa dilihat dari tingkat betanya. Ya, kemudian signifikansinya. Ini dilihat dari P-nya. Ya, biasanya tadi 1-10%, ya, signifikan kalau di bawah 0,05,
ya. Lebih dari 0,05 tidak signifikan. Tapi kalau masih dalam kisaran 10%, kalau penelitian sosial masih bisa dinyatakan signifikan, gitu ya. Kemudian ada pengujian teori, ini menunjukkan oh ini berpengaruh negatif, ini berpengaruh positif, ya, dan lain sebagainya. Ini caranya melihat dari sini, ya, ada indikatornya, rekomendasinya seperti apa. Jadi ini kalau mau melihat dari hasilnya itu tadi. Oke, jadi seperti itu. Ini softwarenya ini kan ada Excel, ada SPSS, AMOS, SmartPLS, WarPLS, ya, Fuse dan lain sebagainya. Ya, kemudian SPSS ini yang paling populer karena relatif sangat mudah. Oke, jadi itu ya. Nanti monggo saya nanti kirim materi ini untuk panjenengan pelajari ya. Ini semoga nanti bisa bermanfaat ya. Jadi paling tidak tadi sudah ada jenis dan sumber data sudah ya. Kemudian metode analisis data sudah, teknik analisis data. Ya, metode analisis datanya sudah lah. Besok mulai minggu depan kita ke teknik analisis data. Kita coba mulai dari SPSS, kemudian SmartPLS, kemudian AMOS. Gitu ya. Oke, semoga nanti bisa membantu di dalam menyelesaikan tesis. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Kalau tidak ya kita akhiri aja dulu. Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada saya akhiri ya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Ya, minggu depan kita ketemu lagi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.